Program Tribun Timur Update bersama saya Fiorina Jeretno dan tentunya pada edisi Senin 2 Februari 2026. Tentu dalam program Tribun Timur Update kita akan menyajikan berita terkini dan juga teraktual datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini mengenai ambisi Thomas Truka yang akhiri rentetan kekalahan saat melawan Semen Padang di BJ Habibie. Untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari kota Parepare. Selamat sore, rekan Aryadi. Selamat siang, Fior. Selamat siang, Tribuners. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk persiapan laga ke-19, pekan ke-19 untuk BRI League 2025-2026. Seperti apa kemudian persiapannya di kota Parepare sendiri? Baik, Fior, di laga pekan 19 BRI Super League 2005-2026, ini antara PSM Makassar melawan Semen Padang FC akan digelar di Stadion BJ Habibie Kota Parepare sekitar pukul 20.00 WITA. Nah, sebelumnya Pior dalam sesi konferensi pers di BJ Habibie sebelum laga, pelatih PSM Makassar Thomas Truka mengungkapkan ambisinya memutus rentetan kekalahan saat menjamu Semen Padang FC di kandang sendiri BJ Habibie. Nah, rentetan hasil minor di 5 laga terakhir memang tidak hanya membuat posisi Juku Eja merosot di klasemen sementara, tetapi juga mulai menggerus kesabaran supporter nampaknya ini Fior. Dan memang Thomas Truka merasa bahwa ada kekecewaan dari supporter atas merosotnya permainan dari tim Juku Eja. Namun menurutnya Juku Eja memang belakangan ini didera badai cedera dan banyaknya akumulasi kartu di awal putaran kedua Super League ini sehingga sedikit mempengaruhi kedalaman timnya, dan ini di laga melawan Semen Padang ini adalah laga untuk kebangkitan dari PSM Makassar, Pio. Berarti melanjutkan dari konferensi pers yang sudah disampaikan oleh pelatih PSM Makassar itu sendiri, seberapa besar dan juga mungkin seberapa berat tekanan yang mungkin dirasakan PSM setelah 5 laga ini tanpa kemenangan? Beban yang dipikul oleh Thomas Truka ini cukup berat dikarenakan memang ada histori 5 laga belum pernah mengalami kemenangan yang dilakukan oleh tim Juku Eja. Namun menurutnya timnya saat ini sangat siap untuk mengamankan poin. Menurutnya dirinya berharap bahwa semua pemain harus bekerja keras di pertandingan melawan Semen Padang nanti, dikarenakan memang dirinya tidak ingin ada lagi buang-buang poin di laga kandang khususnya Fior. Kemudian Thomas Truka menginginkan bahwa PSM nirbobol pada laga ini. Ini pun juga tekad ini juga diyakinkan oleh Kapten PSM Makassar Yuran Fernandes maksud kami, yang mengatakan dirinya sudah siap untuk laga besok dan tekadnya untuk merubah rentetan hasil buruk yang diperoleh skuad Juku Eja di laga 5 laga sebelumnya ini sangat kuat. Ditambah lagi ada penyerang anyar PSM Makassar yaitu Luka Kumi yang sudah berada di Parepare ikut dalam rombongan pemain PSM yang segera dan berharap debut dalam pertandingan melawan Semen Padang ini. Untuk persiapan ataupun juga menjelang pertandingan di malam nanti, rekan Aryadi, seperti apa pesan utama dari Thomas Truka kepada seluruh pemain? Baik, pesan utama yang disampaikan Thomas Truka untuk seluruh pemain adalah bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri semua pemain saat di lapangan, tentu begitu Vio, karena menurutnya hal inilah yang perlu dilakukan oleh uh,
semua pemain untuk tidak lagi melihat ke belakang dengan semua rentetan hasil buruk di 5 laga terakhir. Dan menurutnya skuadnya saat ini sudah sangat siap untuk mengarungi laga melawan Padang FC. Kemudian ada berita terbaru juga, ya rekan Aryadi, dapat mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Iya, Vio. baik. Iya, kami juga mendapat informasi bahwa ada satu pendatang baru yang juga akan berlaga di malam nanti. Ada Luka Kumik. Sapaannya mungkin Betul seperti sekali. apa persiapannya? Iya. Betul sekali, Fior. Jadi saat official training yang dilakukan oleh skuad PSM Makassar pada minggu sore kemarin, bahwa dalam pantauan kami penyerang anyar dari PSM Makassar, Luka Kumik ini juga ikut diboyong oleh Thomas Luka ke kota Parepare untuk berlaga melawan maksud kami Semen Padang FC. Dan bisa jadi Thomas Luka akan diturunkan atau menjalani debutnya menggunakan jersey PSM Makassar saat melawan Semen Padang FC nantinya. Dan dari pantauan kami juga terlihat bahwa Luka Kumik ini sudah terlihat sangat akrab dengan pemain lain seperti Reza Arya, dan mereka terlihat sangat dekat seperti itu, karena dari pantauan kami Reza Arya dan Luka Kumik ini sering melakukan komunikasi seperti itu dengan pemain lainnya. Dan namun di sisi tim lawan Semen Padang ini adalah laga mengusung kebangkitan keluar dari zona degradasi, karena memang Semen Padang, Fior, diketahui bahwa saat ini masih berada di posisi 17 klasemen sementara, berada di satu tingkat di atas Persis Solo di dasar klasemen sementara, Fior. Menyoal keamanan di sekitar wilayah stadion, seperti apa yang bisa disampaikan rekan Aryadi terbarunya? Mengenai keamanan di sekitar stadion, Fior, kami sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian dalam hal ini tim gabungan menurunkan sebanyak 800 tim yang akan berjaga di sekitar stadion selama pertandingan berlangsung. Meskipun Fior, laga ini digelar pada hari kerja, maksud kami hari Senin, sehingga akan diprediksi laga ini akan sedikit penonton, namun pihak keamanan terus memaksimalkan untuk menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Riyadi. Kami menunggu update terbaru ataupun juga yang relevan dengan topik kita di sore hari ini, ataupun juga informasi lainnya yang datang dari kota Parepare. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas untuk rekan Riyadi. Dan berikut untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Riyadi. Berikut juga pernyataan dari sang pelatih PSM Makassar, ada Thomas Luka, dan juga pelatih Semen Padang, ada Dejan Antonik. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sesi latihan menjelang laga oleh tim gabungan Semen Padang, dan sebelumnya tadi diawali dengan konferensi pers atau image konferensi pers
post-match press conference. Said namanya Lukas dipanggilkan. Kenapa bisa dipanggilkan Lukas? Begitu kalau gondrong itu tampar begini rambutnya. Lukas kalau gondrong begini rambutnya Lukas dipanggilkan. Iya. Kayak orang Papua ya. Ya. Jadi ada dulu demo di NM tuh. Karena buat kita mungkin traveling balik ke Padang dan lagi ke sini pasti terlalu jauh, dan kita lihat kondisi pemain habis pertandingan dari Bali, kita ada sedikit panjang recovering di sana dan langsung datang ke sini. Kalau kita lihat kondisi pemain, puji Tuhan semua ada siap untuk pertandingan besok. Selalu saya bicara semua pertandingan untuk kita penting sekali, semua poin untuk kita penting sekali karena kita masih ada di zona yang merah. Tapi step by step saya lihat kondisi pemain, kondisi anak-anak sudah mulai lebih bagus, dan semoga kita bisa curi poin besok di sini lawan PSM. And improve what we not do so good on the last games, and we work hard during this week for tomorrow. We can change this moment. We know we have five games and we lost, but we already have also 5 games and we not lost. So we want to change this tomorrow. So, but for this we need to put the work hard we do during the training. We need to put tomorrow on the field. Fans are not happy. We know that even us, our message to the fans is that also we are not happy. We also know that results are not the best. We were hit by a lot of suspensions, a lot of injuries. Till now we don't have all players available, so definitely it's affecting us. But in such moments we need to stay together. We need to be united, and we need to fight for each other and support each other. So this is what we want. Opponent, I would say new team. It's 7 or 8 new foreigners, 2 local players. So not easy game. But as I said, now we don't have time, and we don't need to think who we are playing because it's about us. So we hope that tomorrow we start to pick up the points. We hope that we will make it clean sheet, because a long time we were not able to keep it, and also we need to start to score the goals. So even just what is not full, but I believe that guys are ready and they will fight. Betul. Boleh lancar jadi.
tiba di stadion dengan diangkut bus baru yang dengan bandit. Manunya lo bos. Coklat sih. Lah sekata ya. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.